Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukri Ardiansa. Saya dari kelas 12 Teknik Komputer dan Jaringan 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat WiFi dengan menggunakan MikroTik, Userman dan juga access point. Oke, MikroTik yang saya gunakan di sini MikroTik RB750R2. MikroTik biasa. Atau yang sering dipakai untuk belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal latihan yang sudah diberikan guru kepada saya. Nah, ini adalah contoh soal yang nanti akan dikerjakan di BNSP. Kira-kira seperti ini soalnya. Jadi langsung saja kita mulai. Kita masuk dulu ke MikroTik. Oke, setelah masuk MikroTik, yang pertama kita harus setting DNS yang diberikan sesuai ISP. Nah, itu yang pertama kita harus setting DHCP client, terus tambah, lalu ini langsung apply saja karena ini IP default yang dari internet untuk Ether 1. Oke, jika sudah seperti ini, pastikan MikroTik Anda di Ether 1-nya terisi internet. Oke. Jika sudah, langsung kita hapus. Lanjut ke setting address. Kita lakukan setting address dulu. Sebelumnya jangan lupa di sistem kita harus berikan identity agar untuk guru yang tes kita nanti akan bisa mengecek yang mana aja MikroTik kita. Di sini ke sistem identity. Saya akan berikan nama saya Syukri. Lalu apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada Syukri. Oke, lalu kita masuk ke IP address. Kita tambahkan address yang diminta. Di sini address yang diminta yaitu untuk Ether 2-nya 192.168.100.1/25. Oke, ini kita ganti ke Ether 2. Lalu tekan apply, lalu oke. Nah, sudah tertambah. Lakukan hal seperti tadi untuk menambahkan Ether 3. Ether 3 di sini berfungsi untuk WiFi. Nanti akan saya jelaskan juga untuk kegunaan port Ethernetnya. Nah, lalu di sini untuk Ether 3 kita tambahkan 192.168.100.200.1/24. Nah, seperti ini. Kita tambahkan di Ether 3. Oke. Jika sudah, ke interface. Nah, ini kenapa ada tanda R dan di sini tidak ada? Untuk yang ada tanda R ini karena ada kabel yang tersambung di Ethernya. Untuk MikroTik ada 5 port. Yang satu port untuk internet dan 4-nya port untuk LAN. Oke, langsung saja kita isi untuk Ether 1. Kita beri komen agar kita tahu internet. Lalu oke. Ether 2-nya itu yang kita akan isikan LAN atau lokal untuk ke PC kita. Oke, lalu tekan oke. Nah, untuk di Ether 3-nya kita pakai access point yang gunanya untuk menyebarkan WiFi yang akan kita buat nanti. Komen WiFi atau access point bebas. Oke. Lalu sesudah itu kita setting gateway-nya. Kita lihat dulu gateway-nya. IP ke routers.
Nah, lalu kita cek di sini. Nah, ini gateway-nya udah terisi sesuai gateway address 1. Jadi 172.16.131.1 sesuai address dari address 1. Nih. Oke, setelah diisi dari gateway-nya, lalu kita ke NTP. Kita setting NTP di sistem NTP client kalau nggak salah. Nah, ini. Nah, di sini kita geser dulu, lalu kita buka new terminal. Yang pertama yang harus kita pastikan itu ada internet. Gimana cara ngeceknya? Yaitu ping ke 8.8. Nah, seperti ini untuk internetnya ada. Ini berjalan ya. Bisa dilihat sendiri. Oke, setelah internet, lalu cek untuk ping untuk mengambil IP di primary NTP server dan secondary NTP server. Caranya ping id.pool.ntp.org. Nah, lalu tekan enter. Nah, di sini berjalan dengan IP 36.91.114.86. Lalu tekan Ctrl C untuk memberhentikan. Nah, lalu ini yang kita ambil di sini untuk primary NTP server. Lalu kita ping lagi. Hanya saja di ID-nya ini kita ganti jadi Asia. Nah, di sini sudah berjalan. Kita dapat IP-nya 192.46.210.39. Kita berhentikan lagi seperti tadi, Ctrl C. Nah, sudah gini, kita salin untuk secondary-nya terlebih dahulu. Bebas mau salin secondary-nya atau primary-nya. Nah, seperti ini. Jika sudah, boleh di close untuk terminalnya. New terminal. Oke, lalu tekan apply. Jika di sini sudah berjalan, itu tandanya sudah sukses. Jangan lupa di enable. Nah, ini sudah berjalan 32S dan nantinya akan bertambah. Oke. Kita tekan OK. Selanjutnya kita cek di IP clock, di sistem clock. Kita pastikan waktu yang kita gunakan di mikrotiknya sesuai dengan waktu yang di lokasi kita. Nih, 14.17. Oke, jika sudah tekan OK. Lalu kita setting web proxy-nya sesuai nama peserta dan sekolah sch.id seperti ini, sesuai soal. Untuk mencarinya di IP web proxy. Untuk chat administrator kita ganti menjadi nama kita, Syukri underscore sekolah sch.id. Di sini saya pakai sekolah.sch.id. Lalu tekan enable. Enable jangan lupa, lalu apply. Nah, jika sudah, kita ke soal nomor 7. Untuk DHCP pool-nya kita buat sebanyak 99 klien. Di DHCP server ke DHCP setup. Nah, ini yang kita ubah menjadi 99
klien ini adalah Ether 2 dan Ether 3. Untuk Ether satunya biarkan saja. next. Nah, di sini ada range-nya. Di sini default-nya dari 192.168.100.2 sampai dengan 126. Jadi kita ganti ke 100 saja. Karena yang dia minta 99 klien. Lalu tekan next. Untuk DNS servernya tetap 8.8. Time-nya biarkan aja. Nah, lalu sukses, lalu tekan OK. Selanjutnya yang kita setting untuk Ether 3-nya juga diminta sebanyak 99 klien. Agar tidak mengulang lagi nanti di tahap yang ini, jadi langsung saja kita setting di Ether 3. Nah, ini kan defaultnya ada 200.2 sampai 200.254. Jadi kita rubah, dia minta 100, dia minta hanya 99 klien, jadi kita ubah jadi 100. Next. Oke. Nah, jika sudah, kita buat blok ke router. Sebelumnya jangan lupa untuk NAT-nya kita bikin masquerade dulu. Caranya ke firewall, NAT, lalu kita tambah. Untuk CAN-nya tetap search NAT, lalu actionnya kita ubah jadi masquerade, lalu apply. Setelah itu ke filter rules. Nah, di sini kita tambahkan untuk memblok IP ke router. Caranya ini kita ubah ke input karena kita masih ngeblok ke IP yang sama. Saat kita copy aja yang dari sini 192 sampai 50. Nah, mulai dari IP 192 IP 100.2 sampai IP 100.50 tidak bisa ping ke router. Oke. Nah, untuk destination address-nya kita ini bloknya kemana gitu. Jadi ini kita ganti 192.168.100.1 karena dia bloknya ke router. Untuk protokolnya ICMP boleh. Lalu di actionnya kita ubah menjadi drop karena kita akan memblok. Lalu oke. Selanjutnya kita tambah lagi agar sekalian kita blok buat yang ke wirelessnya atau client wifi ya. Jadi kita tambah lagi di generalnya. Ini biar forward, baru IP yang mau diblok mulai dari 100.51 karena tadi 50 udah kita blok ke router, jadi 151-nya kita blok untuk di wifi atau client servernya, untuk client wirelessnya. Nah, seperti ini. Terus ini kita ubah 192.168.200.0/24 agar kita bisa mengetahui secara tepat CMP. Lalu di actionnya kita buat drop seperti tadi, apply, lalu oke. Nah, seperti ini kan kita tidak tahu ini blok ke router atau ke wifi, ini blok ke router atau wifi. Jadi kita beri komen, jangan lupa diberi komen. Oke, lalu untuk yang kedua kita beri komen juga.
blok ke wifi, atau kita buat blok ke client wireless. Client wireless. Oke, jika sudah tekan OK, lalu tekan OK lagi. Selanjutnya kita buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Caranya kita tambah lagi, lalu di sini kita bikin input, lalu untuk di actionnya kita bikin lognya kita centang, lalu log perfectnya kita bikin akses ke router agar siap akses ke router tercatat di logging. Akses ke router. Nah, ini kita copy biar nanti untuk di pembuatan di loggingnya sama, nggak ada huruf yang terlewatkan atau tertinggal. Play. Jangan lupa komennya ini akses ke router. Oke. Lalu kita ke sistem, ke logging, kita tambah sesuai yang diminta tadi. Log perfectnya yang log perfect tadi yang kita isi, akses ke router. Untuk actionnya memori agar tersimpan di disk. Nih, actionnya agar tersimpan di disk. Lalu tekan apply, lalu oke. Nah, di sini sudah tertambah. Lalu kita lihat di log. Nah, di sini udah tertambah disk. Nah, selanjutnya yang akan kita setting SSID pada access point. Terus username-nya kita buat nanti untuk 10 akun, dan akun hotspotnya hanya bisa digunakan pada pukul 7 sampai 16. Caranya kita ambil dulu untuk access point. Di sini saya gunakan access point TP-Link. Nah, untuk restartnya caranya tinggal ditekan tombol kecil di sini. Di sini ada tombol kecil, tinggal ditekan sampai lampunya blink. Jika sudah ada konfigurasi di dalamnya ya. Jika belum ada, tidak perlu di reset dahulu. Nah, itu mati, lalu hidup kembali. Oke, kita lepas, nggak usah ditekan lagi. Tunggu dia sampai hidup kembali. Oke, untuk cara setting access point-nya, ini untuk kabelannya kita pindahkan ke Ether 1. Lalu untuk kabelannya kita hubungkan ke laptop atau PC untuk men-setting mikrotik tadi. Jadi dilepas saja dari mikrotik. Nih, sudah dilepas, lalu kita setting melalui ini. Sebentar. Nah, jadi sudah masuk sini, otomatis tampilan dari Winbox-nya akan keluar. Kita cancel aja, itu nggak masalah. Jadi sekarang yang akan kita setting adalah access point TP-Link-nya. Kita ke Google, kita buka situs untuk access point TP-Link-nya. Bisa dibaca juga, di baliknya ada cara untuk masuk ke
settingannya. Di sini http //tplink-wifi.net tplink-wifi.net. Nah, seperti ini tulisannya. Lalu enter. Sebelumnya pastikan dulu ini sudah tersambung ke TP-Link. Jika sudah, nanti ditunggu aja. Nah, akan masuk tampilan seperti ini. Sebentar saya besarkan. Nah, jika sudah seperti ini, lalu tambah untuk username sama password defaultnya itu admin. Passwordnya juga admin. Lalu kita login. Nah, ini jika sudah di restart, tampilan awalnya seperti ini. Jika beli baru juga akan seperti ini. Jadi tekan next. Ini diganti ke access point. Lalu tekan next. Nah, di sini karena saya belajar, jadi saya gunakan untuk nama saya sesuai soal. Jadi di soal diminta untuk nama peserta underscore proxy.ukk. Jadi di sini saya buat underscore Sukri underscore proxy .bnsp. Untuk security-nya kita disablekan saja. Terus lalu tekan next. Ini tekan next saja. Lalu tekan finish. Nah, jadi di sini kita menunggu untuk mereboot agar settingannya lengket di sini di access point ini. Jadi kita tunggu aja, jangan dilepaskan dulu LAN-nya. Setelah sudah setting ini, lalu kita masuk lagi setelah itu kita masukkan username ke dalam mikrotik ini. Jadi kita masukkan username ke dalamnya, lalu bisa kita setting username-nya. Di sini diminta untuk membuat 20 akun dan aktif pada pukul 7 sampai pukul 4 sore. Pukul 16. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Jadi langsung saja kita cabut dari lokal atau dari PC kita. Nah, kita colokkan lagi ke dalam mikrotik di Ether 3 kita tadi. Sebentar ya. Nah, sudah saya colokkan kembali untuk yang dari PC tadi. Saya masukkan kembali ke Ether 3 di mikrotik. Lalu jangan lupa yang tadi yang kita lepas Ether 2 nya colokkan kembali ke PC agar kita bisa setting username. Masuk. Nah, kembali ke soal. Terus kita cek username-nya. Nah, di sini karena sudah ada, jadi ini mikrotiknya udah pernah dipakai. Jadi saya ingin menghapus username ini, uninstall.
lalu akan saya install lagi seperti ini. Sebelumnya kita cari dulu apakah file username-nya sudah masuk di laptop saya atau belum. Tunggu sebentar. Oke, setelah dicek kita masuk, pastikan benar-benar ada. Dan jangan lupa yang di-download untuk Mikrotik kita yaitu Alpaca MIPS B. Dan ini untuk apanya? Untuk versi username-nya harus disesuaikan dengan versi Mikrotik kita. Ini versi Mikrotik kita 6.48.1. Dan yang harus kita download itu 6.48.1 juga. Langsung saja kita hapus. Pertama kita hapus ini. Kita Oke, setelah sudah dihapus, dan jangan lupa untuk di packnya ini kita uninstall juga username. Uninstall. Oke, ini dalam proses uninstall, jadi kita harus reboot terlebih dahulu. Reboot, yes. Kita tunggu untuk proses rebootnya. Nih, terus saja. Ini kan refresh, dan juga pastikan pada Mikrotiknya juga lampunya dia pasti mati kalau di reboot, dan akan hidup kembali. Jika sudah hidup kembali, lalu dia akan tampil lagi di sini. Oke, sudah hidup, saya lihat. Refresh. Nah, sudah tampil lagi. Connect. Oke, seperti dugaan tadi, username-nya sudah hilang karena kita sudah hapus. Jadi kita upload kembali untuk username-nya. Caranya dari file, kita tekan file, lalu kita upload. Kita cari file yang udah kita download tadi. Sini. Hanya username saja. Open. Kita tunggu. Lalu setelah ini akan kita reboot kembali untuk menetralisir username-nya kembali lagi kepada Mikrotik yang udah kita pakai ini. Karena di sini di packlist-nya belum tertambah. Nanti akan tertambah setelah di reboot. Lalu yes. Kita tunggu sampai dia masuk kembali. Jika sudah, kita refresh. Nah, ini udah hidup kembali. Connect. Oke, sudah tertambah di
backlistnya. Selanjutnya kita masuk ke Google. Kita buka untuk username-nya, header yang sudah kita buat di header 1 tadi, 192 di header 2. Nah, jika ada tampilan seperti ini, lalu kita masukkan password defaultnya itu admin, lalu oke. Sebelum kita masuk ke username yang ada di sini, kita harus setting terlebih dahulu hotspotnya. Cara settingnya hotspot, lalu tambah di hotspot. Bukan. Ini kita hapus kembali di hotspot setup. Jadi ditambah di ether 3 karena ether 3 adalah wifi kita. Nah, terus untuk ininya kita next saja. Dan untuk DNS servernya udah biarkan default. Seharusnya 8.8.8. Next, lalu DNS name-nya kita isi nama kita, sukri.net, seperti ini. Lalu next, lalu untuk nama hotspotnya admin, lalu usernya kita kosongkan aja. Sukses. Nah, lalu kita ke server profil. Di hotspotnya jangan lupa kita hidupkan di radiusnya seperti ini. Lalu tekan apply, lalu oke. Jangan lupa di menu radiusnya juga dibikinkan untuk di hotspotnya. Hotspot. Untuk ini addressnya kita isi address header 1 saja. Kita buka dulu IP address. Sini kita tambahkan address header 1. /24-nya kita tinggalkan saja. Kita hapus. Untuk secretnya bebas, yang penting 6 karakter minimal. Saya buat 1-6. Nih, 1-6. Lalu tekan apply. Oke. Nah, sudah jadi di sini. Terus di incoming accept, lalu apply. Oke. Setelah sudah di sini, lalu kita ke username yang ada di Google. Mikrotik User Manager. Yang pertama ke router, tambahkan yang tadi sukri.net. Lalu untuk IP addressnya sama ether 1 kita yang tadi. Itu secretnya harus sama dengan yang secret kita buat tadi. Sampai 6 saja. Terus zone-nya jangan lupa disetting ke +7. Lalu add. Jika sudah, kita ke profil, limitation, lalu untuk di routernya jangan lupa kita hidupkan edit enable. Lalu kita ke profil, limitationnya, lalu kita tambah. Ini nama owner, nama yang punya aja, sukri.net. Lalu add, hanya nama saja. Lalu kita ke profil, tambah sukri.net. Nah, di sini sudah tertambah. Lalu kita tambah limitation yang tadi. Yang diminta akun hotspot hanya bisa digunakan internet pada pukul 7 sampai 16. Maksudnya 7 sampai jam 4. Jadi di sini 07, lalu
scroll sampai jam 4.16. Oke, sudah semua. Jangan lupa dicentang ke profil sukri.net tadi, lalu add. Nah, jika sudah, set profil. Oke, setelah sudah dibuat seperti ini semuanya, lalu kita ke user. Diminta 20 akun hotspot secara random di radius. Oke, jadi dia minta 20. Kita tambah add base. Jadi karena mintanya 20, kita isi 20. Untuk namanya random, jadi kita pakai 3 aja biar mudah nanti masukkannya. Ini di checklist agar nama dan password sama. Lalu add. Kita tunggu sampai terbuat. Nah, sudah terbuat. Lalu kita close. Lalu centang dulu yang di bagian atas ini, lalu enable. Jika sudah unlimited, totalnya di sini unlimited. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba di Android atau di HP kita. Nah, di sini sudah muncul. Bisa dilihat di sini ada nih sukri.proxy.jsp. Masuk, terhubung tidak ada internet, lalu akan disuruh ketuk untuk menyambungkan login ke jaringan. Jadi nanti akan ada seperti ini tampilan mikrotik. Nah, kita isikan yang user-user yang telah kita buat ini. Contoh saya isi NNS dengan password yang tadi kita buat, karena kita centang jadi sama. NNS, lalu NNS, lalu tekan connect. Nah, ini tandanya sudah apa? Sudah sukses. Ada tulisan sukses kecil di bawah sini. Itu tandanya sudah masuk ke dalam jaringan. Dan di sini juga sudah kita buatkan internetnya. Jadi udah bisa kita untuk bermain internet di HP. Tandanya kita sudah berhasil membuat WiFi menggunakan mikrotik, username dan access point untuk menyebarkan jaringan yang kita buat. Jadi langkah selanjutnya adalah memblok situs Linux dan file MP3 dan MKV dengan cara kita ke mikrotik kembali, masuk lagi ke mikrotik, lalu kita coba ke firewall. Ini kita close semua, IP firewall. Kita coba terlebih dahulu internetnya yang di sini, apakah sudah berjalan atau belum. Kita coba buka SMK 5 Batam. Oke, di sini saya sudah berhasil melakukan googling di HP dengan menggunakan WiFi yang sudah saya buat tadi. Saya mencari SMK 5 Batam dan keluar hasilnya seperti ini. Oke, lanjut kita blok ke firewall, lalu ke layer 7, tambah, kita beri nama Linux, lalu ininya untuk sintak bloknya saya sudah buatkan di sini. Oke, nah kita pakai yang ini.
Jadi kita pakai ini tanda panah ke atas, titik, baru tanda tambah, dalam kurung linux.org, titik, tanda bintang, dan tanda duit. Oke, lalu tekan apply. Sebelumnya jangan lupa untuk memberikan komennya blok Linux. Oke, sudah. Jika sudah blok Linux, lalu tambah lagi. Lalu kita ke filter rules, baru kita tambah di sini ke general, forward, terus ini kita kosongkan saja. Di sini kita protokolnya TCP, destination portnya 443. Jika sudah, ke advance. Kita tadi buat di layer 7. Di layer 7 kita udah tambahkan Linux. Jadi kita nggak perlu pakai yang konten lagi, kita harus pakai yang layer 7. Oke. Lalu actionnya kita ganti drop. Lalu play. Lalu oke. Jika sudah, di sini jangan lupa dikasih nama blok Linux. Lalu oke. Lalu tambah lagi, kita harus memblok 3, 1 website dan 2-nya lagi file. Filenya apa? MP3 dan MKV. General, forward, ini TCP. Lalu di eventnya ini kita coba kita pakai konten .mp3. Lalu di action drop. Sudah, pastikan semua sudah terisi, lalu apply. Jangan lupa untuk komennya kita kasih nama agar pertanda blok ke mp3. Lalu oke, kita tambah lagi 1. Ini actionnya drop. Untuk di generalnya tetap channelnya forward, protokolnya TCP, destination portnya kita isi 80. Dan jangan lupa nanti di MP3 juga seperti itu. Tadi saya lupa meletakkan, nanti saya akan tambahkan. Di adminnya kita pakai konten, karena tadi kita nggak buat di layar 7, jadi kita pakai di konten. .mkv. Lalu tekan komennya, jangan lupa blok ke mkv. Lalu oke. Actionnya jangan lupa drop. Lalu oke. Jika sudah, tadi ada mp3 yang belum kita buat general di destination portnya, kita isi 80. Oke. Bagaimana untuk mengecek apakah situs-situs ini sudah terblok atau belum? Caranya, ini kita agak lebarkan sedikit. Nah, ini masih 0. Tandanya kita belum ada buka situsnya. Jadi pertama, pastikan situsnya belum pernah dibuka. Untuk caranya, kita ke history, kita hapus dulu untuk historinya. Clear browsing data, clear data. Dan untuk mengeceknya kita di Ether 3. Di Ether 3 yaitu WiFi. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi, buka Google, lalu kita ke history. Nih, history, lalu kita hapus data penjelajahan.
nih hapus data, terus hapus. Nah, jika ini proses hapus, kita tunggu. Nah, udah clear seperti ini. Lalu kita coba buka linux.org di header 3 nya linux.org. linux.org. Nah, seperti yang kita cari tadi, dia tidak dapat masuk ke Linux. Saya buka dulu Google. Nih Google, saya Google. Lalu kita buka linux.org. Nih, linux.org. Lalu kita tekan linux.org. Nah, dia nggak bisa kebuka, akan loading seperti itu terus. Lalu kita coba juga buka di sini linux.org. Tidak akan bisa terbuka. Nah, jadi dia bentukannya seperti ini. Situs ini tidak bisa dijangkau. www.linux.org tiba-tiba menutup sambungan. Oke. Ini juga akan sama. Lalu kita tambahkan, kita cari untuk buktinya sudah terblok atau belum di Linux ini. Ini Linux. Dia ke hit. Tambah terus. Akan menambah terus jika orang membuka Linux. Terus kita coba untuk membuka MP3 dan MKV. Caranya inurul.mkv. Oke, nih sama, tidak bisa terbuka inurul.mkv. Videonya tidak bisa terbuka di HP saya. Dan kita lihat di sini apakah sudah terhit, dan ini MKV. Dan dia akan terhit seperti ini. Akan nambah terus ukuran size-nya. Terus kita coba buka MP3. Nurul. Oke, kita coba inurul.mp3. inurul.mp3. Kita buka Nurul MP3. Nih, kita buka. Dan tidak akan bisa play lagu. MP3 itu musik atau suara. Jadi di sini ada settingan yang salah. Kita coba di action drop dan MP3.
Oke, karena tadi tidak bisa keblok dari konten, coba kita pakai layer 7. Nah, mp3 dan sini backslash dot mp3 komennya blok. Oke, lalu nah sudah tertambah di sini. Lalu kita coba di sini kita pakai layer 7. Lalu oke. Jangan lupa yang di sini tadi kita hapus historinya. Sudah terhapus, kita buka lagi inroll mp3. Maka oke, kita lanjut untuk ngeblok yang dari tadi kita masih lewat. Jadi file mp3 nya nggak ke blok. Oke, jadi kita history hapus semua. Kita coba lagi untuk membuka nurul mp3. Oke, di sini udah tidak bisa jalan, dan di mp3 nya juga terhit. Ini akan nambah terus. Oke, sekian dari video pada kali ini. Mungkin ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.